Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmila dengan NIM A50124072 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi dengan judul Pengantar Bimbingan dan Konseling, di mana tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Keluarga yang diampu oleh Bapak Hasan SPD MPD. Langsung saja kita masuk pada video penjelasannya. Dulu, apa sih itu keluarga? Di sini keluarga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat, tempat kita pertama kali belajar nilai, sikap, dan perilaku. Artinya, keluarga itu adalah lingkungan pertama yang kita kenal sejak kita lahir. Di dalam keluarga lah kita mulai belajar banyak hal, bukan hanya secara pengetahuan, tetapi juga dari segi sikap dan kebiasaan. Misalnya, kita belajar berbicara dari orang tua, belajar sopan santun, belajar menghargai orang lain, bahkan belajar bagaimana bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dimulai dari keluarga. Kalau kita lihat gambar yang ada di samping ini, terlihat sebuah keluarga yang sedang berkumpul dan belajar bersama. Suasana ini menunjukkan adanya kedekatan, perhatian, dan juga kebersamaan dalam keluarga. Dari sini, kita bisa memahami bahwa keluarga bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat tempat yang sangat berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya, perubahan keluarga. Di sini kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam struktur keluarga dari dulu hingga sekarang. Coba kita perhatikan bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Di sana terlihat keluarga besar, di mana banyak anggota keluarga tinggal dalam satu rumah, seperti kakek, nenek, orang tua, bahkan sampai saudara lainnya. Kondisi seperti ini dulu sangat umum terjadi. Suasana rumah biasanya lebih ramai dan interaksi antar anggota keluarga juga lebih instan. Misalnya, anak bisa langsung berinteraksi dengan kakek dan nenek setiap hari atau saling berbagi cerita dalam keluarga besar. Namun, jika kita lihat di sebelah kanan, kondisi ini mulai berubah. Sekarang lebih banyak keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja, atau yang disebut sebagai keluarga inti. Hal ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, seperti tuntutan pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, atau gaya hidup yang semakin modern. Misalnya, banyak orang tua yang harus bekerja di kota, sehingga tidak lagi tinggal bersama keluarga besar. Akibatnya, interaksi dengan anggota keluarga lain menjadi lebih jarang dibanding sebelumnya. Perubahan ini sebenarnya tidak sepenuhnya negatif, tetapi tentu membawa dampak dalam kehidupan keluarga. Di satu sisi, keluarga menjadi lebih mandiri, namun di sisi lain, kebersamaan dan interaksi dengan keluarga besar menjadi berkurang. Nah, di sini kita memahami bahwa struktur keluarga itu tidak tetap, tetapi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari perubahan yang terjadi dalam keluarga. Perubahan dalam struktur dan pola kehidupan keluarga itu ternyata tidak hanya mengubah bentuk keluarga, tetapi juga mempengaruhi hubungan dan interaksi antar anggota. Nah, kalau kita lihat pada poin yang pertama, yaitu interaksi dalam keluarga semakin berkurang. Hal ini sering terjadi karena kesibukan masing-masing anggota keluarga, baik karena pekerjaan, sekolah, maupun aktivitas lainnya. Contohnya, orang tua sibuk bekerja, anak sibuk dengan tugas atau gadget, sehingga waktu untuk berbicara bersama itu menjadi semakin sedikit. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan emosional menjadi menurun karena jarangnya komunikasi, hubungan secara perasaan juga ikut berkurang. Misalnya, anak menjadi kurang terbuka kepada orang tua atau orang tua tidak lagi mengetahui kondisi anak secara mendalam. Kemudian, anak bisa merasa kurang diperhatikan dan cenderung menyendiri. Ini adalah dampak yang cukup serius ketika anak merasa tidak didengar atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup, mereka bisa memilih untuk menarik diri. Contohnya, anak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di kamar atau lebih nyaman dengan gadget dibandingkan berbicara dengan keluarga. Kemudian yang terakhir itu ada potensi konflik
dalam keluarga menjadi lebih tinggi. Nah, kurangnya komunikasi dan pemahaman dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hal-hal kecil saja bisa menjadi besar karena tidak dibicarakan dengan baik. Misalnya, perbedaan pendapat antar orang tua dan anak akhirnya memicu pertengkaran. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang peran teknologi dalam kehidupan keluarga. Kalau kita lihat kondisi sekarang, hampir tidak ada keluarga yang lepas dari teknologi, mulai dari bangun tidur sampai kembali beristirahat. Teknologi selalu digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Di satu sisi itu, teknologi memberikan banyak manfaat bagi keluarga. Namun, di sisi lain, jika digunakan dengan bijak, teknologi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap hubungan dalam keluarga. Ini ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh. Nah, ini adalah satu-satu manfaat yang paling terasa. Misalnya, anggota keluarga yang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri tetap bisa berkomunikasi dengan mudah melalui video call atau pesan instan. Dengan adanya teknologi, jarak jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk tetap menjaga hubungan. Kemudian, teknologi juga sangat membantu dalam proses belajar. Nah, saat ini anak-anak tidak lagi belajar dari buku saja, tetapi juga dari berbagai sumber di internet. Mereka bisa menonton video pembelajaran, mencari informasi tambahan, bahkan mengikuti kelas online. Contohnya itu, ketika anak kesulitan memahami suatu materi, mereka bisa langsung mencari penjelasan lain yang lebih mudah dipahaminya itu. Hal ini tentu sangat membantu perkembangan pengetahuan mereka. Selain itu juga teknologi juga memberikan hiburan dan relaksasi dalam keluarga. Misalnya keluarga bisa menonton film bersama, mendengarkan musik, atau bermain game. Nah, dalam kondisi tertentu, hiburan ini bisa membantu mengurangi stres setelah aktivitas sehari-hari. Bahkan jika dilakukan bersama-sama, hal ini juga bisa menjadi momen kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya, teknologi berperan dalam membantu mengelola aktivitas keluarga. Nah, misalnya orang tua menggunakan aplikasi untuk mengatur jadwal harian, mengingatkan kegiatan penting, bahkan mengelola keuangan keluarga. Nah, dengan demikian ini aktivitas keluarga menjadi lebih terorganisir atau efisien. Namun, kita juga perlu melihat sisi lainnya. Jika penggunaan teknologi tidak dikontrol, justru bisa mengurangi interaksi langsung dalam keluarga. Selanjutnya itu dinamika keluarga. Nah, kalau kita perhatikan, setiap keluarga itu pasti memiliki cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada keluarga yang berkomunikasi terbuka, ada juga yang cenderung tertutup. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan dinamika keluarga. Secara sederhana, dinamika keluarga ini adalah bagaimana hubungan dan interaksi antar anggota keluarga itu berlangsung dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika keluarga. Yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini memegang peran yang sangat penting dalam keluarga. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka anggota keluarga akan saling memahami dan merasa dihargai. Sebaliknya, jika komunikasi buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, ketika anak bercerita kepada orang tua dan orang tua mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi, maka anak akan merasa nyaman dan lebih terbuka. Tetapi jika langsung dimarahi tanpa didengarkan, anak ini bisa menjadi tertutup dan enggan bercerita lagi. Kemudian ada peran dalam keluarga. Setiap anggota keluarga itu memiliki peran masing-masing. Misalnya, orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan memenuhi kebutuhan anak. Sementara anak juga memiliki tanggung jawab seperti belajar dan membantu di rumah. Jika peran ini berjalan dengan baik, maka kehidupan keluarga akan lebih teratur. Namun, jika tidak jelas, bisa menimbulkan kebingungan bahkan konflik. Kemudian ada nilai dan aturan dalam keluarga. Nilai dan aturan ini menjadi pedoman dalam bersikap. Misalnya, aturan tentang waktu belajar, penggunaan gadget, atau cara berbicara yang sopan dan dijalankan dengan baik, maka suasana keluarga akan lebih harmonis. Sebaliknya, jika tidak ada aturan yang jelas, bisa terjadi itu pelanggaran yang menimbulkan masalah. Nah,
Poin terakhir yaitu perubahan dan adaptasi. Setiap keluarga itu pasti mengalami perubahan seperti pindah rumah, perubahan kondisi ekonomi, atau bertambah anggota keluarga. Nah, dalam kondisi seperti ini, keluarga harus mampu beradaptasi. Contohnya, ketika kondisi ekonomi menurun, keluarga perlu berdiskusi dan mencari solusi bersama agar tetap bertahan. Jika kita lihat di gambar di samping, terlihat keluarga yang sedang berinteraksi dengan hangat. Mereka saling berbicara, mendengarkan, dan menunjukkan perhatian satu sama lain. Ini adalah contoh dinamika keluarga yang sehat, di mana dinamika keluarga yang baik akan menghasilkan hubungan yang harmonis, anggota keluarga yang merasa bahagia, serta kerjasama yang baik dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, jika dinamika keluarga ini tidak berjalan dengan baik, maka hubungan bisa menjadi renggang dan penuh dengan konflik. Materi selanjutnya yaitu pentingnya dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dinamika keluarga ini berkaitan dengan bagaimana hubungan dan interaksi antar anggota keluarga berlangsung. Nah, jika dinamika berjalan dengan baik, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi seluruh anggota keluarga. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dinamika keluarga yang baik dapat membangun hubungan yang harmonis. Nah, ketika komunikasi dalam keluarga berjalan dengan baik, setiap anggota keluarga yang merasa saling memahami, menghargai, dan juga menyayangi satu sama lain. Selain itu, dinamika keluarga juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan emosional. Artinya, setiap anggota keluarga ini merasa aman, didukung, dan diterima apa adanya. Misalnya, anak yang mendapatkan dukungan dari orang tua biasanya akan lebih percaya diri dan tidak mudah merasa cemas atau tertekan. Sebaliknya, jika suasana keluarga tidak nyaman, anak bisa merasa takut atau tidak betah di rumah. Selanjutnya itu ada eh, dinamika keluarga yang membantu perkembangan individu. Lingkungan keluarga yang positif akan mendorong setiap anggota untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Contohnya, anak yang didukung oleh orang tua akan lebih semangat dalam belajar dan mencoba hal-hal baru. Dukungan sederhana seperti memberi motivasi atau mendengarkan cerita anak bisa memberikan pengaruh yang besar. Nah, poin selanjutnya itu ada eh, dinamika keluarga yang baik juga dapat mengurangi konflik dan masalah. Nah, dengan adanya komunikasi yang terbuka, kesalahpahaman bisa dicegah sejak awal. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat, keluarga bisa menyelesaikan dengan diskusi, bukan dengan emosi. Yang terakhir yaitu keluarga yang menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk beristirahat, berbagi cerita, dan mendapatkan dukungan. Ketika materi selanjutnya yaitu tujuan konseling keluarga. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah memperbaiki komunikasi. Nah, dalam banyak kasus, masalah dalam keluarga itu yang sering terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Misalnya, anggota keluarga tidak saling mendengarkan atau salah memahami maksud satu sama lain. Dengan adanya konseling, keluarga dibantu untuk belajar cara berkomunikasi yang lebih terbuka dan efektif. Selanjutnya, tujuan kedua adalah mengurangi konflik. Nah, konflik dalam keluarga sebenarnya hal yang wajar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi masalah yang besar. Melalui konseling, setiap anggota keluarga diajak untuk memahami sudut pandang satu sama lain, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada meningkatkan keharmonisan. Nah, eh, ketika komunikasi sudah membaik dan konflik berkurang, maka suasana dalam keluarga akan menjadi lebih nyaman dan harmonis. Anggota keluarga bisa saling mendukung dan merasa lebih dekat satu sama lain. Selanjutnya yaitu poin terakhir, kondisi keluarga yang bertujuan untuk mendukung perkembangan anak. Nah, lingkungan keluarga yang sehat akan membantu anak tumbuh dengan baik, baik secara emosional, sosial, maupun mental. Nah, jadi konseling keluarga ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu menciptakan keluarga yang lebih baik. Itulah tadi penjelasan materi dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.